Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Cancer ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Dan kali ini kita mau membahas tentang kapan dan bagaimana Cancer bertemu dengan belahan jiwanya ya. Oke, sebelumnya makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya, aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum, ditunggu ya subscribe-nya, karena dengan demikian saya akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan kamu. Well, and yang kedua, ini disclaimer dari saya, bahwa yang namanya ruang dan waktu di dalam wilayah Tuhan atau di dalam wilayah Akashic Record itu relatif atau tidak relevan. Karena tidak ada di Akashic Record itu hanya now. Jadi masa lalu, terus kemudian masa sekarang dan masa depan itu sama aja ya. Jadi readingan ini sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Please tolong digarisbawahi. Ya, buat it's just for fun gitu ya. Just for fun aja. Jangan dijadikan sebagai satu-satunya pegangan. Jangan dijadikan sebagai satu-satunya acuan ya sayangku ya. Karena sekali lagi, ruang dan waktu di dalam wilayah Tuhan adalah relatif, tidak relevan sama sekali. Oke, dan sekali lagi ini juga general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Cancer ya. Kan gak mungkin Cancer semuanya nikahnya barengan gitu. Jadinya barengan gak mungkin banget ya sayang ya. Oh iya, sebelum melangkah lebih lanjut, Cancer, happy birthday! Selamat ulang tahun. Aku doain Cancer selalu sehat, sukses, ya, hidup dalam cinta. Indahnya hidup seperti itu. Hatinya tenang, nggak kemerungsung ya. Kemerungsung itu bahasa Jermannya, tolong cari sendiri ya. Gue juga bingung gitu. Oke. Well, bagaimana Cancer bertemu dengan belahan jiwanya? Di sini ada Six of Pentacles, lalu ada Knight of Cups, lalu di sini ada Knight of Swords ya. So far belum ada yang dominan. Oke. Lalu ada The Emperor, dan satu lagi di sini ada Seven of Pentacles. Oke, bottom of deck di sini ada Three of Cups ya. Well, okay, Cancer. Ya. Yeah. Oke. Ini potensi terbesar untuk kamu bertemu dengan dia adalah di tempat kamu bekerja atau ketika kamu sedang melakukan kegiatan atau satu proyek bersama-sama. Kalau tempat kerja ya kerja gitu ya. Kalau proyek bersama-sama tuh misalnya kalian berdua sedang menjalani kepanitiaan bersama atau ada satu kegiatan bersama, entah kegiatan apa, ketemunya di situ ya. Yang jelas ada kegiatan atau ada karya, ada sesuatu yang dilakukan bersama. Potensi terbesar di situ, sekalipun ini tidak menutup kemungkinan karena ini di sini juga ada elemen air, elemen udara, dan juga ada elemen api, ya. Gak menutup kemungkinan akan bertemu di berbagai macam occasion atau berbagai macam semua kemungkinan ini bisa. Tapi kemungkinan besar, karena memang tarotnya begini bilangnya ya, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan dia di tempat kerja atau ketika sedang melakukan suatu aktivitas bersama. Ya. Dan ini orangnya, dia yang akan datang kepada kamu duluan. Either dia akan start mulai langkah gitu ya, mulai langkah untuk mungkin dia akan say hello duluan. Dan dia juga yang pertama kali akan ngajakin kamu serius gitu. Untuk ciri-ciri dan inisial itu simak di video saya sebelumnya ya. Saya udah bikin, jadi saya nggak bahas di sini sekali lagi ya. Nanti saya akan pin aja di komen ya.
untuk ciri-ciri Indonesia kalau misalnya kamu pengen tahu ya. Oke. Jadi kemungkinan besar kamu akan bertemu dia di situ. Dan kita pengen tahu nih timelinenya. Kira-kira kapan waktunya? Sekali lagi, waktu ini waktu adalah sesuatu yang nggak relevan atau relatif. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan atau acuan ya sayang ya. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Kapan kamu akan bertemu dengan dia? Ini bertemu ya memang benar-benar bertemu ya. Masih lama ataukah sebentar lagi? Kamu akan bertemu dia di whenever you're ready. Ya gimana? Keluarnya begini. Ini berarti ini tergantung kepada kamu sepenuhnya. Kalau keluar statement seperti ini whenever you're ready, that it means that you are not ready yet. Berarti kamu sekarang itu sebetulnya belum siap. Entah belum siap apa, sekalipun mungkin kamu udah kepengen. Entah mungkin kamu udah ngebet banget gitu ya. Aku udah siap kok, kamu mungkin bisa ngomong begitu. Tetapi bawah sadarmu itu ada sesuatu yang perlu dibongkar-bongkar. Bawah sadarmu itu mungkin masih ada belief atau belief itu artinya keyakinan atau kepercayaan ya. Yang menahan kamu untuk cepat atau segera bertemu dengan cintanya. So, kalau keluar kartu begini berarti selama kamu tidak siap, kamu tidak akan bertemu dengannya. Tapi ketika kamu siap, dia akan segera muncul langsung celing sulapan di depanmu. Ya nggak segitu juga kali. Tapi maksudnya ketika kamu sudah siap, maka dia akan langsung nongol di hadapan kamu. Ya, seperti itu cara kerja semesta. Dan berarti PR buat kamu yang dapat kartu kayak gini, whenever you ready ya Cancer. PR buat kamu adalah terus memperbaiki diri, terus menyembuhkan diri, karena berarti ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Terus mempersiapkan diri, terus upgrade diri. Upgrade diri itu bisa dengan belajar macam-macam. Misalnya kamu belajar tentang spiritual, itu juga belajar, atau upgrade tambah pengetahuan baru ya. Terus kemudian juga yang masih ada luka-luka itu disembuhkan dulu biar cepat ya. Terus kemudian mungkin yang ada belief kamu yang masih sukanya nonton yang sinetron atau drama yang sedih-sedih, yang ditinggal-tinggalin putus cinta, masih nonton berita tentang pelakor pacarnya direbut, itu di stop dulu ya sayang. Kamu mulai fokus, kamu mulai pindahkan atensi ke, misalnya kamu perbanyaklah nonton orang-orang yang memang bahagia dalam pernikahan, bahagia dalam hubungan mereka. Atensinya diarahkan ke sana. Karena Albert Einstein loh ya yang ngomong, ini ilmuwan, saintis, berarti ini ilmiah. Dia bilang bahwa attention goes, balik. Energy flows to where attention goes. Jadi energi itu mengalir di mana kamu memberikan perhatian kepada sesuatu, ya. Jadi jangan salah memberikan perhatian dalam kehidupanmu ya. Karena itu bisa menentukan hidupmu, oke. Oke, whenever you're ready. Ya, cepat aja ya supaya kamu siap. Dan kita pengen tahu nih, apa kesan pertamanya ketika bertemu dengan kamu pada saat itu ya? Apa kesan pertamanya ketika bertemu denganmu saat itu? Oke, wait, oke. I can find nobody else as good as you. Wow, ini berarti dia terkesan banget gitu dengan kamu ya. Dia sangat terkesan banget dengan kamu karena menurut dia, kamu tuh perfect gitu. Maksudnya perfect, bener-bener ya udah the best gitu buat dia. Ya.
Menurut dia seperti itu. Kita lihat lagi, atau mungkin bisa jadi juga ini adalah seseorang yang pernah menjalin kisah kasih dengan kamu. Kemudian kalian berpisah, lalu dia menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Tapi ternyata pada akhirnya dia menyadari bahwa orang-orang lain yang dia pacarin atau yang dia menjalin hubungan itu nggak ada yang sebaik kamu. Ya, itu yang ada di dalam pikirannya dia. Oke. Oke, kita cek lagi apa lagi yang dia pikirkan tentang kamu. Oke. Oh. Leave me alone. Dia malu ya sama kamu. Dia malu sama kamu karena pernah menyakiti kamu mungkin. Atau dia malu terhadap perbuatannya kepada kamu. Ya. Dia ada rasa kayak apa ya, kayak dia sebetulnya di dalam hatinya itu ada insecure sendiri. Ya, karena apa yang telah dia lakukan buat kamu itu ya. Jadi dia pengen apa, kayak pengen aku sembuh dulu deh gitu ya. Aku sembuh dulu. Jadi ini bukan hanya sekedar whenever you're ready. Ini juga whenever he atau she is ready gitu ya. Ya. Dia sepertinya memang menanggung malu atau menanggung satu beban rasa yang gak enak karena dia telah melakukan something bad to you. Oke. Ini berarti bukan orang baru ya sayang ya. Ini berarti bukan orang baru ya sayang. Dan ini memang adalah seseorang yang lama, yang pernah meninggalkan kamu. Atau pernah kamu tinggalkan. Ya, either dia pernah meninggalkan kamu atau pernah kamu tinggalkan karena our time is done. Jadi ini pernah menyudahi hubungan kalian ya. Pernah menyudahi hubungan kalian. Ya. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa nggak ada yang lebih baik lagi daripada kamu. Karena itu makanya ketika ada kesempatan, dia mulai mencoba untuk menjalin komunikasi kembali dengan kamu. Dan dia mencoba untuk merebut hati kamu kembali ya. Ya. Dan tentu saja ini ketemunya mungkin ya entah mungkin terlibat satu kegiatan bersama ini memang sengaja dia datang, sengaja dia ikutan karena dia tahu kamu ada di situ, atau memang semesta yang tidak sengaja mempertemukan kamu dengannya ya. Ini serendipity ya. Semesta memang mempertemukan kalian kembali, berarti memang ada unfinished business atau ada sesuatu yang harus diselesaikan dan itu adalah karma kalian yang mempertemukan untuk seperti itu. Artinya kamu nggak boleh lari dari perjanjian jiwa kamu dengan dia dan dia pun nggak boleh lari dari perjanjian jiwa kalian, perjanjian jiwa dia dengan kamu. Well, kurang lebih seperti itu sih Cancer. Ya. Ini makanya kenapa pantas keluar whenever you're ready gitu. Sorry, kesenggol. Karena ternyata dari dia pun, ini juga dia butuh waktu. Ya sekalipun dia deketin duluan kamu duluan gitu, tapi ternyata at the moment, untuk saat ini, dia sedang butuh waktu. Ya. Dia kayak ada semacam kayak kebingungan kalau aku deketin si Cancer ini gimana ya, jadi dia kayak ada konflik batin sendiri gitu maksudnya, kayak ada konflik batin sendiri, tapi pada akhirnya dia juga akan datang gitu. Akhirnya ketika ketemu dia nyoba datang juga. Ini sesuatu yang sangat besar dia lakukan karena dia bertarung dengan rasa bersalahnya sendiri gitu ya. Ini antara rasa bersalahnya dia atau rasa sakit hatinya dia. Ini tergantung siapa yang menyakiti. Kalau kamu yang menyakiti memang ya berarti dia masih marah. Gitu. Sekalipun dia mencintai kamu, marah tapi dia mencintai kamu. Ya. Tapi kalau misalnya dia yang menyakiti kamu, maka dia sedang bertarung dengan rasa bersalahnya sendiri.
Kurang lebih seperti itu, Cancer. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup untuk saat ini, Cancer. Kalau misalnya kamu ngeklaim bahwa sesuai dengan readingan ini, kamu klaim, kamu bisa klaim dengan ketik amin atau ketik iya, selaras gitu di kolom komentar, silahkan. Mungkin kamu memang mengharapkan si dia ini untuk kembali gitu, atau kamu memang mengharapkan dia inilah yang menjadi jodohmu gitu ya, silahkan ketik amin atau ketik yes. Ya. Tapi kalau misalnya tidak resonate juga nggak apa-apa. Nanti kan yang namanya setiap readingan itu pasti berbeda-beda ya. Mungkin nanti suatu saat energi kamu yang saya tangkap ya sayangku ya. Dan kalau misalnya kamu menginginkan personal reading atau private reading, hanya energi kamu yang ditarik, ya silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku, cintaku, negeriku. Bajuku, lemariku, sepatuku, semuanya punyaku. Oke, tentu saja berbayar. Lumayan capek tahu. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya budget, bunda, budget saya terbatas, dan kamu boleh simak free reading nanti setelah PPKM, kayaknya saya mau bikin ya live reading gitu. Bebas boleh nanya apa aja, nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan dan segera dapat notifikasi gitu. Oke, that's all Cancer. Saya berdoakan yang sesuai, yang paling sesuai dan terbaik buat kamu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. I love you Cancer. Bye-bye.